Bisa dimulai? Sudah? Sudah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih teman-teman media yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan, yang sore ini sudah memenuhi panggilan undangan kami terkait nanti ada informasi yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Direktur Pendidikan Jamsus terkait dengan perkembangan terkini penanganan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan IUP di PT Timah Terbuka dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022, termasuk hari ini tadi ada penahanan tersangka baru yang detailnya akan disampaikan oleh Bapak Direktur Pendidikan. Sekaligus pada kesempatan ini ada dari ahli lingkungan Prof. Bambang dari IPB yang nanti akan menjelaskan terkait dengan kerusakan yang terjadi dalam perkara ini. Monggo Pak Dirdik, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat rekan-rekan wartawan, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kasubdit, hari ini kami sampaikan tentang penanganan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah. Hari ini tim penyidik telah memanggil 11 orang saksi, sehingga total sampai dengan hari ini sudah 130 orang saksi kita periksa, dan dari 130 tersebut 9 orang telah kita tetapkan sebagai tersangka. Hari ini 1 dari 11 orang saksi tersebut kami tetapkan sebagai tersangka setelah memperhatikan alat bukti yang telah kami kumpulkan. Saksi yang kami tetapkan adalah saudara RL Romeo 5 dalam kapasitas selaku General Manager PT PIN. Setelah yang bersangkutan dilakukan pemeriksaan secara intensif dan berdasarkan alat bukti yang cukup, yang bersangkutan kita tetapkan sebagai tersangka, dan untuk kepentingan pemeriksaan penyidikan, percepatan penahanan perkara, yang bersangkutan selanjutnya kami lakukan tindakan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Pondok Bambu. Adapun kasus posisi yang dilakukan oleh saudara RL adalah bahwa tersangka RL dalam kapasitas selaku General Manager telah menandatangani kontrak kerjasama yang dibuat bersama-sama dengan tersangka MRPT dan tersangka EE, masing-masing dari PT Timah, di mana dalam rangka untuk mengakomodir perjanjiannya tersebut, saudara RL melakukan kegiatan pengumpulan biji timah yang di-cover dengan pembentukan perusahaan boneka atau perusahaan-perusahaan yang dipergunakan oleh saudara RL untuk mengakomodir pengumpulan biji timah. Nah, adapun pasal yang disangkakan adalah pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 yaitu pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam perkembangan penanganan korupsi. Selanjutnya, untuk membuat terang peristiwa pidana ini akan kami persilakan Profesor Bambang selaku ahli lingkungan untuk menggambarkan betapa rusaknya, betapa berbahayanya kegiatan pertambangan ilegal ini. Mungkin pada Profesor silakan. Baik, terima kasih Pak Didik, teman-teman yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Dalam hitungan beberapa menit ke depan, kami ingin menunjukkan hasil verifikasi lapangan, kemudian dianalisis dan kita menggunakan satelit. Sampai hari ini kita tahu berapa yang sudah dibuka dan seperti apa kondisinya, dan terakhir itu nanti seberapa besar nilai kerugian lingkungan ya yang harus ditanggung oleh negara seperti itu. Izin saya berdiri mungkin. Ini pertama video kondisi di lapangan ini ya. Kemudian saya juga ke lapangan. Ini bukan hanya satu lokasi, ada beberapa lokasi banyak karena ada di kapal di seluruh area di Bangka Belitung. Ini ya, sudah dibuka begitu ya. Apakah dia dalam kawasan hutan, apakah dalam kawasan hutan maupun di luar ya. Nah seperti itu, ini juga sama ya, sudah dibuka semua mereka. Nah inilah yang kalau dari pesawat kita lihat ya, ada bongkah-bongkah itu, dan ini adalah setelah kemarin banyak turun hujan kemudian ditutup kayak air-air tadi itu. Dan sebetulnya ini juga berbahaya ya. Jadi teman-teman bisa lihat betapa dahsyatnya perusakan itu gitu ya. Apalagi di beberapa wilayah kawasan hutan itu ditemukan juga, misalnya di kawasan hutan lindung, hutan produksi terbatas dan sebagainya begitu. Dan yang menariknya lagi, tidak banyak yang menggunakan izin pinjam pakai kawasan hutan. Jadi bisa terbayangkan betapa rusaknya ini ya, seperti ini. Reklamasi mestinya dilakukan faktanya seperti ini. Karena ya itu tadi, jaminan reklamasi tambangnya itu terlalu kecil untuk mengkapur seluruh area ini. Ini bisa sama-sama kita lihat ya, nanti dari beberapa slide berikut ya. Bisa lihat ini ya. Oke. Nah ini juga sama ya, dalam rangka untuk pembukaan itu berbagai macam aktivitas kegiatan dilakukan ya, dan hasilnya seperti ini yang ditinggalkan begitu saja begitu ya, seperti itu. Dibesarkan. Nah, jadi kami merekonstruksi dengan menggunakan satelit yang mulai dari awal ya, seperti apa ini misalnya pada bulan Juni 2015, yang merah-merah ini adalah wilayah IUP dan ini adalah non-IUP, tidak ada IUP-nya. Jadi kami tracking ya 2016, 17, 18, 19, 2020 dan sebagainya sampai 2022 ya. Nah, dari sini bisa dilihat ya bahwa makin besar ini. Ya, ini adalah yang non-IUP. Ini hanya contoh saja ya, kami punya banyak ini. Ya, next berikut. Nah, ini juga sama, jadi teman-teman lihat, di Februari 2015, ini belum dibuka. Ya. Kemudian, 1 tahun kemudian, Mei 2016, ini sudah dibuka. Ya, dan kemudian ini kami percepat ya, di 2020, ini dibuka. Nah, inilah kemudian nanti yang akan menjawab pertanyaan, apakah cara yang dilakukan benar atau tidak. Karena nanti kalau dia kawasan hutan, sudah ada regulasinya ya, harus ada izin pinjam pakai dan sebagainya, harus dengan proses-proses lain ya, dan sebagainya, tidak boleh sembarang dibuka seperti ini, seperti ya gitu ya. Next berikut. Nah ini contoh, ya ini yang merah ini adalah IUP mereka. Ya.
contoh, dan ini nol. Kemudian dari sini kita lihat, ini yuk, yang merah ini. Nah ini juga makin besar ini. Nah di sini kita masih lihat ada yang hijau-hijau. Nah kemudian di September 2023, ini makin besar juga. Nah ini mereka sudah mulai ini kerjakan di sini. Jadi kami tracking semua ini ya, ada sekian, nggak perlu saya sebut ya, banyak sekali ya, lokasi ini untuk membuat terang suatu perkara, dalam hal ini perusakan yang seperti ini gitu ya. Silakan next. Nah dari hitungan kami mendapatkan bahwa sampai hari ini begitu ya, IUP yang terdapat per kabupaten di Provinsi Bangka Belitung, misalnya Bangka itu ada 76.722,227 hektar. Bangka Barat 56.358,218 hektar. Bangka Selatan 117.088,585 hektar, Bangka Tengah 30.808,598 hektar, Bangka Belitungnya sendiri 30.434,148 hektar, kemudian di Beltim, di Belitung Timur itu 37.535,452 hektar, dan di Kota Pangkal Pinang sendiri ada 706,346 hektar. Nah totalnya itu semua di di 1 sampai 7 ini adalah 349.653,574 hektar. Berikut. Nah, kemudian ini yang sudah digali sampai dengan sekarang. Berdasarkan perhitungan kami di tracking 2015 sampai dengan saat ini, ya, dan dibantu oleh satelit dan sebagainya. Karena kami verifikasi lapangan, checking, ambil sampel dan sebagainya, memastikan seperti yang tadi lihat di video itu, dan kami akhirnya mendapatkan data seperti ini. Jadi di Bangka sendiri itu sudah dibuka 28.479,557 hektar, di Bangka Barat 24.836,483 hektar, Bangka Selatan 24.372,431 hektar, di Bangka Tengah 24.222,049 hektar, di Belitung 25.180,136 hektar, kemudian di Belitung Timur 43.175,372 hektar. Ini kenapa di merah? Karena ini yang paling besar di antara ini, kabupaten ini, dan di Kota Pangkal Pinang sendiri ada 97,036 hektar. Total yang sudah dibuka sampai hari ini adalah 170.363,064 hektar. Next. Nah ini contohnya, teman-teman bisa lihat ya. Ini batas kabupaten ini. Nah ini, bisa dibayangkan ini bukaan semua ini. Ini misalnya Kabupaten Bangka. Kemudian di Bangka Barat juga sama ya. Merah-merah ini adalah bukaannya juga seperti ini. Jadi kami punya data seperti ini gitu ya. Seluruh kabupaten bahkan sampai dengan kecamatan dan desa. Next. Ikut. Nah kemudian dari perhitungan tadi yang 170.000 itu, akhirnya kami mendapatkan bahwa luas galian tambang yang berada di dalam kawasan hutan Provinsi Bangka Belitung itu 75.345,751 hektar. Ini bersumber dari hutan lindung 13.875,295 hektar, HPT 59.847,252 hektar, kemudian hutan produksi yang dapat konversi 77,83 hektar, kemudian ada Taman Hutan Raya 1.238,97 hektar, bahkan di Taman Nasional pun ada, yaitu 306,456 hektar, sehingga totalnya adalah 75.345,751 hektar. Ikut. Nah, next. Nah ini gambaran saja ya, di desa ini seperti ini peruntukan bukaannya itu, ya. Sudah bisa terbayangkan lah kata orang environmental destruction, ya, perusakan lingkungannya seperti apa begitu ya. Berikut, nah ini contoh lain di desa Cip, Kecamatan Bangka, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka seperti ini. Jadi ini air ini, ya. Ada yang berwarna biru ininya, ada berwarna hijau dan sebagainya. Next, berikut. Nah akhirnya, jadi sudah disampaikan tadi, hingga hari ini total luas yang sudah dibuka itu adalah 170.363,064 hektar, terdiri dari
luas galian di kawasan hutan 75.345,7512 hektar, luas galian non kawasan hutan 95.017,313 hektar, dan dari luasan yang 170.000 ini ternyata yang memiliki IUP itu hanya 88.900,462 hektar, dan yang non IUP itu 81.462,602 hektar. Nah, ini tambahan saja. Dari hitungan kami, ya, dari bukaan berdasarkan setelah satelit dan verifikasi lapangan, kami menemukan bahwa tambang yang sudah dibuka antara darat dan laut itu sudah hampir 1 juta hektar, yaitu 915.854.652 hektar. Ini terbagi dua. Ini tadi yang kita bahas, itu adalah yang daratnya 349.653,574 hektar, dan kemudian yang lautnya itu 566.201,08 hektar. Nah, dari 349 ini tadi sudah sama-sama kita lihat. Nah, di kawasan hutannya ada 123.000 hektar, 12,010 hektar. Berikut next. Nah, akhirnya sampai pada kerugiannya. Kami menghitung berdasarkan Permen LH ya, nomor 7 tahun 2014. Tadi kan dibagi ya antara kawasan hutan dan non ya. Nah, di kawasan hutan sendiri ya, kerugian lingkungan ekologisnya itu 157,83 T, ekonomi lingkungannya 60,276 T, pemulihannya itu 5,257 T. Totalnya saja untuk yang di kawasan hutan itu adalah 223.336.246.027.050 rupiah. Oke ya, next. Dan kemudian yang non kawasan hutan, ya, biaya kerugian ekologisnya ya, itu 25,87 triliun, dan kemudian kerugian ekonomi lingkungannya 15,2 T, dan biaya pemulihan lingkungan itu adalah 6,629 T. Jadi total untuk yang APL adalah 47,703 triliun. Next. Nah, kalau semuanya digabungkan, maka kerugian ekologisnya, baik yang terjadi di kawasan hutan maupun non kawasan hutan, itu adalah 183,7 triliun. Ekonomi lingkungannya ya, perusakan dan sebagainya tadi 74,479 triliun. Biaya pemulihannya adalah 12,157 triliun. Totalnya kerugian akibat perusakan tadi itu yang harus juga ditanggung oleh negara adalah 271 triliun 69 miliar 688 juta 18.700 rupiah. Kira-kira begitu Pak Dirik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi hasil penghitungan kerugian ekologis dari ahli, dan kerugian ini masih akan kita tambah dengan kerugian keuangan negara yang sampai saat ini masih berproses. Tentang berapa hasilnya nanti masih kita tunggu. Dari hasil apa yang dipaparkan oleh Profesor Bambang, nampak bahwa sebagian besar lahan yang ditambang adalah masuk ke kawasan hutan. Dan area bekas tambang yang seharusnya dipulihkan sama sekali tidak dipulihkan dan ditinggalkan begitu saja, sehingga menimbulkan bekas lubang-lubang besar dan rawa-rawa yang tidak sehat bagi lingkungan untuk masyarakat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Barangkali ada pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan bagi teman-teman media yang mengajukan pertanyaan. Ya, silakan, Mas Karen. Selamat sore Pak, terima kasih atas keterangan yang disampaikan. Ada dua pertanyaan Pak. Pertama, peranan Romeo L5 itu, peranannya apa Pak yang menjadi tersangka ini? Yang kedua, kalau lihat kasus ini terjadi dari 2015 sampai 2022, apakah pengawasan dari Kementerian Lingkungan Hidup ini terkait adanya hal-hal seperti ini menjadikan kejanggalan atau gimana Pak? Terus kedua, Bapak apakah
memberikan keterangan sebagai saksi yang diminta oleh kejaksaan untuk memberikan seperti itu. Sebenarnya kalau memang ada konsen dari lingkungan hidup, mungkin kasus ini nggak berat seperti ini Pak, dengan kerugian hampir tadi 270 triliun ya, kalau kita lihat. Itu aja Pak, artinya kita melihat sejauh mana peranan KH terkait adanya pertambangan yang tadi tanpa menggunakan IU, ya penambangan yang bukan bertempatnya, itu saya Pak. Dan sejauh mana pertanggungjawaban mereka kalau memang ada hal-hal yang tidak dipenuhi oleh KH terkait peranan mereka terhadap lingkungan. Terima kasih Pak. Ada lagi? Misi Pak, tadi kan dipaparkan soal kerusakan lingkungan Pak. Nah, sejauh ini kan dari pihak Kementerian ESDM ini belum kena yang menerbitkan IUP pertambangan timah ini Pak. Karena beberapa tersangka semua dari PT Timah, dari pihak swasta, sedangkan dari pihak Kementerian ESDM yang mengeluarkan izin pertambangan timah ini belum tersentuh gitu Pak. Itu yang pertama Pak. Pak, yang kedua boleh kasus yang lain nggak Pak? Sementara ini dulu aja. Kasus DTS Pak. Terima kasih. Terkait dengan peran RL, tadi sudah saya sampaikan bahwa saudara RL ini selaku manajer operasi PT TIM telah turut serta menandatangani kontrak pengadaan biji timah dengan PT Timah. Yang belakangan kita tahu biji timah yang didapat berasal dari sumber-sumber yang tidak benar. Ya, itu. Kemudian terkait dengan bagaimana pengawasan lingkungan dan pertanggungjawabannya, sampai saat ini masih kami dalami pihak-pihak mana yang terlibat di dalam peristiwa hukum ini, apakah ada pembiaran atau justru ada permufakatan jahat di dalamnya, termasuk juga dengan KLHK dan sebagainya. Jadi tunggu saja, kami masih mendalami apakah nanti ada keterlibatan pihak lain atau tidak. Ya, sejauh ini kami masih baru menyentuh pejabat di lingkungan PT Timah. Tentu kami akan mengevaluasi bagaimana dengan regulator. Ya, tunggu saja. Ya, terkait dengan SDM, saya rasa pertanyaan sama semua pihak yang akan kami pandang perlu untuk dimintain keterangan, pasti kami minta keterangannya, dan apabila memang di situ ada pelanggaran hukumnya, pasti akan kami minta pertanggungjawaban hukumnya. Ya, ada lagi? Selamat sore Pak, saya Wahyudin dari Rakyat Merdeka. Ini kan kejadian penandatanganannya sekitar tahun 2018 ya Pak. Sementara pada bulan Maret 2018 pernah ada MOU antara Jamdatun, Kejati Babel, Kepri dan Riau dengan PT Timah dalam pengolahan timah ini tahun bulan Maret 2018. Nah, sejauh mana pendampingan hukum ini untuk meminimalisir pelanggaran hukum sehingga kasus ini malah justru terjadi padahal udah ada MOU. Itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih. Saya rasa itu obyeknya berbeda. Kami sudah evaluasi. Ya, kita masuk ke tentang tata kelolanya. Ya. Ada lagi? Ada? Cukup? Terima kasih saudara teman-teman media semua. Selanjutnya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Direktur Penyidikan, mari kita sama-sama menunggu terkait perkembangan-perkembangan lain dan yakinkan bahwa penyidik akan menelusuri semua pihak-pihak yang terlibat dalam komoditas timah ini. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om Santi Santi Santi, Om Namo Buddhaya.